Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan saya sendiri Anissa Nur Sapitri dan teman saya Rolanda Priscilla dan Teramani. Di sini kami akan mempresentasikan tentang pemeriksaan sperma atau semen dan akan dijelaskan oleh teman saya Teramani. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan pemeriksaan semen. Tujuan pemeriksaan semen yang pertama mengetahui jumlah dan morfologi, yang kedua meneliti unsur-unsur di dalamnya dan kelainan atau penyakit. Yang ketiga meneliti kelainan hormon seks dan kesuburan. Sperma. Istilah spermatozoa berasal dari bahasa Yunani kuno yang berarti benih, makhluk hidup dari sistem reproduksi laki-laki. Sperma adalah berwarna putih kental yang terdiri dari semen dan spermatozoa. Spermatozoa itu yang dihasilkan oleh testis dan matur di epididymis. Spermatozoa terdapat dari prostat 20%, 60% dari vesika seminalis, 10-15% dari epididymis pars deferens, glandula bulboretral, dan glandula uretralis. Selama ejakulasi bercampur menjadi spesimen kental atau ejakulat. Gambaran sperma yaitu terdiri dari kepala, badan, dan ekor atau flagel. Spermatogenis, ini gambarnya. Kemudian cara pengeluaran sampel, persiapan dan syarat yang perlu diperhatikan. Yang pertama, masa abstinensia seksualitas, yaitu jarak waktu istirahat, tidak melakukan aktivitas seksual. Biasanya abstinensia ini yang diperlukan 3-5 hari. Cara pengeluaran sperma, yang pertama masturbasi atau onani dengan pot yang bersih. Yang kedua, coitus interruptus atau senggama yang terputus. Ketiga, coitus kondomatus atau senggama dengan kondom. Cara analisis sperma atau spesimen itu meliputi tes makroskopis dari volume, warna, bau, pH, viskositas atau konsistensi, likuifaksi. Kemudian kedua, tes mikroskopis yaitu jumlah sperma, motilitas, morfologi, aglutinasi, hitung leukosit. Dan yang tes kimia, tes fruktosa, hitung sperma yang matur. Dan tes khusus itu antibodi sperma, tes fungsi sperma, tes penetrasi sperma, evaluasi doktrin. Baik, kemudian akan dilanjuti oleh teman saya yaitu Anissa. Tes makroskopis, praanalitik persiapan pasien, abstinentia selama 3-5 hari, catatan riwayat penyakit. Persiapan sampel, spesimen dikeluarkan dengan cara masturbasi, tidak menggunakan pelicin, sabun, kondom, dan lain-lain. Spesimen ditabung dalam sebuah pot yang bersih dan kering, bukan sperma yang dikumpulkan dalam 24 jam 5-7 hari setelah ejakulasi sebelumnya. Sperma segera mungkin diperiksa. Alat dan bahannya, pipet 5 ml, pH strip, gelas ukur. Analitiknya, cara kerja, warna amati dan catat warna yang terlihat. Volume diukur dengan gelas ukur, catat volume, sperma dan mili. Bau, spesimen yang segar memberikan bau yang khas. pH, celup pH meter strip ke dalam cairan sperma. Ring, pH 6,1 sampai 10,0 dibandingkan warna yang terdapat pada strip dengan warna pH standar. Viskositas atau konsistensi aspirasi sampel ke dalam pipet 5 ml dan kemudian biarkan menetes dan ukur panjang benang tetesan tersebut. Likuifaksi sperma normal pada suhu ruangan terjadi dalam 30 menit.
Catat waktu sperma menjadi cair. Nilai rujukan warna putih keabu-abuan atau putih, volume 1,5 sampai 5 mili, bau khas, pH 7,2 sampai 8, viskositas kurang dari 3 cm, konsistensi kental, likuifaksi terjadi dalam 10 sampai 20 menit dan lengkap dalam 30 menit. Konsistensi berubah menjadi encer dan bening. Pasca analitik interpretasi, warna sperma kekuningan berhubungan dengan biopermia, warna kuning tua, merah coklat atau pendarahan kecil pada vesika seminalis. Volume semen akibat gangguan pengeluaran sperma mengumpulkan sampel yang tidak lengkap. Interval waktu abstensia yang terlalu pendek, kelainan kongenital, ejaculatorius, volume yang berlebihan, lebih dari 5 mili, juga berhubungan dengan berkurangnya fertilitas. Bau busuk menunjukkan adanya infeksi, pH 7,2 akibat hipoglycemia vesika seminalis atau kelainan congenital bilateral, vas deferens, obstruksi pada ductus ejakulasi, pH lebih dari 8 menunjukkan adanya infeksi pada prostat vesika seminalis atau epidermis. Psikokonsintesi dilaporkan sebagai normal, lebih kental atau sangat kental. Tidak normal bila tertesan membentuk benang lebih dari 2 cm. Likuifaksi tidak terjadi dalam 1 jam, dilaporkan sebagai likuifaksi abnormal akibat sekresi prostat tidak adekuat. Sekarang tes mikroskopis. Tes dilakukan setelah likuifaksi lengkap dalam 1/2 sampai 2 jam, suhu optimal 37 derajat Celcius. Analitik motilitas adalah presentasi sperma yang bergerak dalam sampel. Alat dan bahan: kaca slide, kaca penutup, pipet, mikroskop. Prinsip tes presentasi relatif sperma motil ditetapkan setelah penetapan hitung sperma dalam 10-20 lapang pandang, perbesaran 40 kali. Dilakukan tanpa pewarnaan. Cara kerjanya: hitung rata-rata sperma yang motil dan tidak motil, memiliki sedikit 5 lapang pandang, dan jumlah presentasi sperma yang motil. Hitung sperma. Terlebih dahulu diencerkan dengan larutan formalin bikarbonat supaya sperma tidak bergerak dan lebih mudah dihitung. Cara perhitungan sperma dengan cara menghitung leukosit dalam kamar hitung. Alat dan bahannya: hemositometer atau kamar hitung, reagen natrium bikarbonat 5 gram, formalin 1 mili, aqua steril sampai 100 mili. Cara kerjanya: isap spesimen ke dalam pipet leukosit sampai tanda 0,5 dan larutkan pengencer sampai tanda 11. Kocok bolak-balik dengan menggunakan tangan. Isi dalam kamar hitung infrared Neubauer. Biarkan selama 4 menit. Hitung sperma dalam 4 kotak sudut 4 mili dengan pembesaran objektif rendah 40 kali. Waktu menghitung pas spermatozoa yang dihitung adalah spermatozoa yang dilengkapi, yakni yang mempunyai ekor dan kepala. Saya Rolanda Priscilla. Di sini saya akan melanjutkan di bagian 3, morfologi. Morfologi sperma dievaluasi dengan cara membandingkan jumlah spermatozoa yang morfologinya normal dan abnormal pada ukuran dan bentuk. Sperma yang abnormal adalah yang tidak lengkap atau mempunyai struktur abnormal. Karakteristik morfologi sperma yang normal meliputi region kepala oval, regular, panjang 4-5,5 mikrometer, lebar 2,5 sampai 3,5 mikrometer, dan rasio panjang dan lebar 1,5 sampai 1,75 mikrometer. Leher, bagian tengah, dan bagian ekor 3 sampai 5 mikrometer. Adapun dua metode pewarnaan yang dipakai yaitu pewarnaan Ginza dan Wright. Alat dan bahan yang digunakan: alat, mikroskop, kaca objek, kaca penutup, pipet pasteur, kaca geser, dan bahan yang digunakan adalah zat pewarnaan Ginza dan zat pewarnaan Wright. Cara kerja pada pewarnaan Wright: teteskan 1 tetes sperma di atas kaca objek, dibuat sediaan apus, kemudian diwarnai dengan zat pewarnaan Wright. Lalu periksa dengan mikroskop pada perbesaran 100 kali. Dilihat pada 100 spermazoa dan tentukan morfologi dalam persen. Pada pewarnaan Ginza, caranya sama dengan pewarnaan Wright.
4. Aglutinasi. Lihat aglutinasi di bawah mikroskop. Catat persentase rata-rata spermatozoa yang berlekatan. 5. Hitung leukosit. Dilakukan bersamaan dengan perhitungan jumlah sperma. Adapun nilai rujukan, konsentrasi sperma 20 juta per ejakulat. Jumlah sperma total lebih dari 40 juta per ejakulat. Motilitas lebih dari 50%. Morfologi normal lebih dari 30% normal. Aglutinasi kurang dari 2. Leukosit kurang dari 1 kali 10 pangkat 6 per mili. Eritrosit kosong atau 0. Adapun pasca analitik interpretasi, jika motilitas kurang dari 50% berhubungan dengan peningkatan risiko infertilitas, ada oligospermia, jumlah sperma kurang dari 20 juta berikatan dengan peningkatan risiko infertilitas akibat kelainan pada testis, obstruksi pada ductus, riwayat terapi radiasi pada testis. Azospermia bisa akibat adanya obstruksi atau produksi sperma normal, seperti pada infeksi berat, trauma iatrogenik, atau pembedahan inguinal, dan anomali kongenital vas deferens. Adanya aglutinasi menunjukkan penyebab imunologik pada infertilitas. Morfologi spermatozoa dinyatakan sebagai morfologi normal, imatur, atau abnormal. Adapun kelainan morfologi yang sering adalah kelainan kepala, ukuran besar atau kecil, lonjong, kepala tidak berbentuk, bentuk kerucut, kepala ganda, bentuk fokoala. Kelainan leher, bengkok atau tipis. Adapun kelainan ekor, ukuran pendek, ganda, bentuk gulungan, kusut, atau panjang ekor. Leukosit yang tinggi menunjukkan adanya infeksi. Di sini adapun gambar dari sperma yang normal dan abnormal. Adapun istilah dalam pelaporan analisis semen, teman-teman bisa lihat. Tes kimia. Cara kerja tes fruktosa. A. Cara kerja kualitatif. Reagen 50 mg resorsional 33 mili HCl pekat, Aquades 100 mili. Masukkan 0,5 mili semen dalam 5 mili reagen dan panaskan sampai mendidih. Bila semen mengandung fruktosa, maka akan tampak warna merah setelah dididihkan selama 60 detik. Dan jika tidak terdapat fruktosa, maka cairan tidak akan berwarna. B. Cara kuantitatif. Reagen 1,8% ZnSO4 7H2O 0,1 mN larutan NaOH. Reagen indol, larutan induk fruktosa, larutan kerja fruktosa. Persiapan plasma semen. 1. Encerkan plasma semen menjadi 1:50 dengan cara mencampurkan 0,1 mili semen dengan 4,9 mili Aquades. Kedua, masukkan 1 mili plasma semen yang telah diencerkan ke dalam tabung sentrifuge. Ketiga, tambahkan 0,5 mili sulfat seng 1,8% ke dalam tabung lalu aduk. Keempat, tambahkan 0,2 mili larutan NaOH lalu aduk. Kelima, biarkan tabung selama 15 menit, kemudian sentrifuge selama 20 menit pada 2000 gram. Cara kerja,
Masukkan 0,5 supernatan plasma semen ke dalam tabung-tabung kaca dengan tutup kaca. Tambahkan 0,5 ml larutan kerja, 2 botol untuk setiap konsentrasi larutan kerja standar fruktosa. Buat larutan kosong dengan 0,5 ml Aquades. Masukkan 0,5 ml reagen indol dan 5,0 ml larutan HCl pekat. Ketiga, tutup tabung lalu inkubasi selama 20 menit pada suhu 50 derajat Celcius. Dinginkan tabung dengan air es sampai mencapai suhu kamar, lalu baca intensitas warna pada 470 nm. Nilai rujukan 13 mikromol setiap ejakulat. Di sini teman-teman bisa melihat tes fruktosa. Dan yang terakhir ada tes khusus, pengujian terhadap antibodi pelapisan spermazoa, ada uji MAR dan uji butir imun. Kedua, biakan semen. Ketiga, uji oosit bebas zona hamster. Keempat, uji migrasi spermatozoa. Kelima, sel kelamin yang belum matang.